Zack the Film jadi salah satu YouTuber dengan pertumbuhan akun yang paling cepat. Bisa nyampe 2 miliar view dalam 1 bulan. Sementara di TikTok, Instagram, Facebook, dia juga berhasil ngumpulin view puluhan juta per videonya. Dan aku yakin kamu pasti pernah lihat video dia. Yaitu video short animasi yang bahas konten aneh, gak jelas, agak jijik. Dengan penjelasan yang cepat dan fun. Ya, itu adalah konten dari Mas Zack lewat channelnya Zack the Film. Sayangnya, dibalik kesuksesannya, Mas Zack dengan konten animasi edukasinya ini diikuti oleh sosok yang paling dibenci oleh konten kreator, yaitu konten. Waktu aku cek, itu bisa ada ratusan maling konten dari Zack the Film, dari YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan ketika satu yang di take down, bakalan muncul ribuan lainnya. Kenapa bisa fenomena maling konten ini tuh laris banget, termasuk di Indonesia? Apakah karena aturan dari platform sosial media nggak melindungi kreatornya? Atau orang-orang hanya mau dapat duit cepet aja? Dan karena kasihan banget cuy, Mas Zack ini udah bikin konten susah-susah, ada yang comot dan dipakai buat keuntungan pribadi. Jadi karena aku, Lajunta, juga seorang konten kreator dan juga pernah ngerasain kontenku dimaling, jadi di video kali ini aku bakalan bahas fenomena maling konten Zack the Film. Dan semua video Zack the Film yang aku pakai di video kali ini, aku gunakan tanpa melanggar hak cipta ya, alias aku gunakan secara fair use dalam bentuk video baru. Yang mana kalau kamu bingung apa bedanya dengan maling konten, artinya kamu perlu nonton video ini sampai habis. Aku yakin kamu pasti pernah lihat video animasi buatan dari channel Zack the Film ini. Awalnya Zack berdiri di YouTube dan video pertamanya sendiri rilis 9 Juni 2021 dan bahas Buck-E, sebuah franchise pom bensin di Amerika yang sukses. Namun karena melihat view-nya biasa aja, Zack pun mencoba untuk membuat video vertikal durasi 1 menit. Dan jumlah view-nya lebih baik daripada video panjangnya. Setelah itu dia mulai meninggalkan format video panjang dan fokus ke video pendek. Dan awal-awal formatnya Zack itu bukan animasi loh, tapi video biasa yang nampilin muka Zack duduk di depan mikrofon. Awalnya juga Zack lebih banyak membahas hal mistis dan misterius. Baru di Desember 2023, wajah Zack mulai nggak muncul lagi di videonya. Dan perlahan videonya berisi animasi dengan tipe yang kita tahu sekarang, yang mana jumlah view-nya itu wow, bombastis banget. Dan walaupun animasinya sederhana, topik yang bikin penasaran dan unik banget ditambah suara narasi dari Zack yang menjelaskan dengan detail dan rinci, bikin mudah dipahami. Itu tuh beneran formula yang bikin channel YouTube Zack dalam waktu 3-4 tahun bisa tumbuh berkembang pesat banget. Bahkan estimasinya dalam 28 hari terakhir, total waktu tayang dari channel YouTube-nya itu nyampe 2,4 miliar. Gila, itu baru YouTube. Belum di platform sosial media yang lain, yang mana juga sama suksesnya. Mungkin disitulah awal mulanya orang-orang melihat view bombastis dan kesuksesan dari konten Zack, akhirnya memutuskan bahwa mereka juga mau dapetin yang sama, tapi tanpa effort, yaitu dalam dunia konten kreator ada garis pembeda antara terinspirasi, plagiat, dan maling konten. Kalau kamu tonton video orang lalu terinspirasi buat bikin versi punya kamu sendiri dengan style yang berbeda, itu masih aman, bukan plagiat. Lalu ada yang benar-benar copy paste alias plagiat dari thumbnail, isi, bahkan cara pembawaannya. Dan itu sebenarnya udah hal biasa di dunia konten, karena di zaman seperti ini udah susah emang buat bikin konten yang 100% original. Jadi wajar aja ya, waktu kesuksesan Zack the Film meroket, ada banyak konten kreator yang memutuskan buat membuat versi mereka sendiri, kayak Simply How, yang mana ini bisa disebut terinspirasi dari Zack. Ya, walaupun buat stylenya sih aku bisa bilang plagiat ya, karena ngikutin style animasi Zack the Film. Tapi karena pemilihan topik, narasi, dan cara penyampaiannya yang berbeda, ini masih mending lah dibanding maling konten yang lainnya, yang mana mereka beneran maling konten. Cuman download video dari Zack, ditambah avatar, ganti dubnya ke bahasa lain, diganti layoutnya, ganti musiknya, terus upload. Gila, ini low effort banget dan ada banyak. Kok TikTok, YouTube, IG nggak nge-ban akun-akun ini? Ya, ini karena para maling konten ini menggunakan loophole dari aturan sosial media yang berlaku. Jadi gini, aturan di semua media sosial yang ada itu melarang adanya repost, apalagi yang nggak nyantumin nama kreator aslinya. Bahkan di YouTube, buat ngelindungin konten yang ada, YouTube bikin yang namanya Content ID, yang mana ini adalah sebuah sistem yang akan memindai semua konten yang ada di YouTube. Dan ketika ada konten yang memiliki kecocokan, baik dari video maupun suara, YouTube bakalan langsung menginformasikan pemilik video aslinya. Dan pemilik
video aslinya bisa milih untuk mendapatkan monetisasi dari video yang mencuplik kontennya, atau bisa juga memblokir video dan konten kreator tersebut. Itu juga jadi alasan kenapa banyak konten YouTube yang nggak bisa nunjukin video secara full dan cuman cuplikan aja. Karena kalau udah full itu udah melanggar hak cipta, dan bisa videonya monetisasinya diambil sama pihak lain atau di take down. Makanya diakalin dengan nunjukin klip 10-15 detik doang. Kayak yang sekarang aku tunjukin video Zack yang cuma dikit-dikit aja. Dan sayangnya konten ID ini bisa diakalin dengan editing yang lucu-lucu. Kayak dikasih frame, ditumpuk teks subtitle, videonya di flip, ganti pitch audionya. Hasilnya ada beberapa akun maling yang kontennya tuh lolos. Sementara kalau di TikTok itu baru ada sistem yang ngelacak hak cipta suara doang. Walaupun canggih banget sih ya, dia bisa melacak suara yang sama walaupun beda bahasa. Tapi AI TikTok ini belum canggih YouTube, jadinya belum bisa buat ngelacak visual. Hasilnya dengan ganti naskahnya dan tambahin avatar AI kayak gini aja, itu udah bisa lolos dari sistem ini. Karena itu dianggap sebagai reaction video. Terus para maling konten ini waktu ditegur, malah pada ngeles. Iya kan, banyak yang nggak paham bahasa Indo, jadi nggak apa-apa dong aku terjemahin. Alah, les banget. Padahal yang translate juga pakai AI itu. Meta yang menaungi Facebook dan Instagram juga punya sistem serupa konten ID yang namanya Rights Manager. Tapi sayangnya sistem ini belum canggih dan seketat YouTube. Di Instagram, maling konten masih merajalela. Bahkan kadang malingnya bisa dapat view lebih banyak karena edit dikit doang. Kayak nambahin musik, subtitle palsu, atau ubah speed videonya. Facebook juga sama aja. Intinya ya, karena masih ada loophole di dalam semua platform sosial media ini, makanya konten kreator seperti Zack banyak banget maling kontennya. Bahkan konten gua aja juga banyak kok yang dicuri. Dari aku yang bikin Paint ini, yang Orochimaru ini, banyak yang maling tanpa ngasih kredit. Apalagi kontenku yang GTA Live Action sama Zona Cacing, itu udah nggak kehitung. Dan kadang view-nya ngalahin punyaku. Mau aku laporin satu-satu juga susah, ada banyak banget soalnya. Tapi menurut aku, kasusku ini masih mending ya. Karena kasus maling konten Zack ini tuh parah banget. Nggak cuma 1-2 konten ya. Nggak cuma 1 atau 2. Tapi nyampe puluhan lebih akun didedikasikan hanya untuk re-upload semua kontennya Zack. Kalau aku jadi Zack, aku kesel banget. Apalagi buat bikin kontennya Zack ini, walaupun kelihatan kayak konten sederhana, tetap aja pasti butuh tim banyak dan waktu lama buat riset, bikin narasi, dan bikin animasinya. Masa effort sebanyak itu dimaling sama orang dengan low effort? Dan ngomongin soal kemalingan, emang sih yang bisa dilakukan itu cuma mencegah. Misalnya kayak pakai smart CCTV yang kayak gini nih. Kualitas gambarnya 1080 megapiksel, jernih banget. Bisa suara 2 arah lagi. Atau kalau masih belum yakin dan kepingin makin aman lagi, bisa lah pakai kunci pintu yang kayak gini. Nggak perlu lagi bawa kunci kemana-mana. Tinggal pakai pin sama sidik jari. Jadi langsung aja beli barang-barang ini biar nggak kemalingan rumahnya. Produknya udah aku taruh di bawah ini. Dan balik lagi ke pembahasan tadi. Waktu aku cek di YouTube, itu ada banyak loh tutorial ngemaling kontennya Zack the Film. Dari download videonya di mana, terus cara ngubah narasinya gimana, cara bikin dubbingnya pakai AI yang gimana, cara nambahin avatar AI-nya. Iya, diajarin cara pakai AI buat nyuri konten. Yang jujur, aku tuh nggak habis pikir, ngapain mereka nyuri konten buat di-re-upload di TikTok sama IG. Kalau di YouTube sama Facebook, oke lah, kan bisa monetize. Tapi ini banyaknya yang maling konten Zack itu tuh uploadnya di TikTok. Padahal di Indo TikTok itu nggak bisa dimonetize loh, alias nggak menghasilkan. Walaupun ya di video tutor maling konten Zack itu juga diajarin tuh cara beli akun TikTok yang udah dapat 10.000 follower dan udah masuk creator rewards program biar bisa monetize. Tetap aja hasil monetisasinya itu nggak seberapa. Ditambah lagi cara beli akun TikTok yang diajarin itu lewat Tik accounts yang waktu aku cek ternyata banyak yang kena scam. Dan walaupun itu bukan scam, misalnya beneran nih dapat akun 10.000 follower, apakah bisa langsung diuangkan? Enggak. Terus akun-akun ini yang maling konten Zack itu sebenarnya buat apa? Kalau TikTok dimonetize nggak dapat duit, kalau dapat itu juga sedikit. Ya masa buat bangga view-nya banyak aja atau buat dijual akunnya? Aku juga nggak tahu. Jadinya aku malah makin kesel karena nggak bermanfaat banget ini maling-maling konten Zack. Apalagi nih ya, sebenarnya Zack nggak bisa ngapa-ngapain. Tentu aja, Zack mengambil jalur hukum buat mengadili orang-orang yang maling kontennya ini. Tapi tetap aja tuh, kalau kamu buka TikTok, ada banyak banget maling kontennya Zack. Nggak cuma dari bahasa Indonesia, tapi dari penjuru dunia. Bahkan nih ya, aku coba cari TikTok Zack the Film aja, aku nggak nemu. Saking banyaknya akun re-upload kayak gini nih. Mana pada ngaku-ngaku jadi Zack yang asli lagi. Dan kayak asli beneran. Soalnya view-nya juga nyampe jutaan. Ya emang mudah banget nyolong video orang dengan modal 0 rupiah, apalagi pakai effort yang minim banget. Dan bisa dapat duit. Tapi kalau kayak gitu, apakah nantinya semua konten kreator bakalan maling-malingan aja? Plagiat-plagiatan aja?
Komunitas sosial media sendiri nggak cuma berisi para konten kreator, tapi juga kamu sebagai penggunanya. Kamu punya kontribusi dalam kejadian maling konten ini. Kalau kamu udah tahu itu maling konten, kenapa nggak di-report? Kalau itu re-uploader, kenapa kamu nggak laporin ke kreator aslinya? Aku bikin video ini tuh biar kamu tahu mana itu plagiat, inspirasi, dan mana yang beneran maling. Aku sendiri sebagai konten kreator sekarang udah di tahap, ya udah mau gimana lagi, pasrah. Toh para re-uploader juga nggak benar-benar mempengaruhi view aku di platform utamaku, yaitu YouTube. Tapi kalau kasusnya kayak Zack, wah gila sih. Karena mereka full pakai AI buat bikin konten yang udah maling, ampas banget lagi hasilnya. Emang ternyata AI itu bisa bawa dampak yang buruk banget buat umat manusia. Termasuk salah satunya AI anomali ini nih, yang udah aku bahas detail di video aku yang ini nih. Kenapa AI anomali membahayakan umat manusia? Coba kamu tonton biar tahu kenapa ada tung 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 sahur, bombardino krokodilo, tralalelo tralala, ada semua di sini.